Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang imbal dagang Indonesia dan Rusia. Anggota kelompok saya ada saya sendiri, Panggula Pengantara, Muhammad Nasrullah, Nindi Safitri, dan yang terakhir ada Sinta Dina. Imbal dagang, perdagangan timbal balik antara dua negara atau perusahaan dengan cara membeli barang dari luar negeri dengan pembayaran berupa barang yang senilai dengan barang yang diimpor. Manfaat imbal dagang sendiri ada penghematan APBN atau devisa dalam rangka pembelian impor, membuka peluang akses pasar non-tradisional untuk barang-barang yang diproduksi oleh BUMN, kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam sektor antar sektor, faktor pendukung pembangunan sejalan dengan exit program dari IMF. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Nindi Safitri, NRP 130118055. Jenis-jenis imbal dagang. Yang pertama ada barter. Barter adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa secara langsung antara dua pihak dalam sebuah transaksi. Transaksi ini dapat dilakukan dengan pertukaran barang atau jasa, namun tidak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Dan alat pembayarannya berupa denominator of value dan dapat diselesaikan melalui clearing. Yang kedua yaitu imbal beli atau counter purchase. Sistem perdagangan timbal balik yang terjadi antar negara yang saling membutuhkan. Sistem ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan perdagangan suatu negara. Yang ketiga yaitu pembelian kembali atau buyback. Sistem barter pembelian kembali yang dilakukan karena penerapan alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Kegiatan di mana negara maju membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang seperti memasok teknologi, peralatan, pelatihan, atau jasa lainnya. Dan hasil produksinya tersebut akan dibeli kembali oleh negara pengelola teknologi tersebut atau negara maju tersebut. Yang keempat ada offset. Offset terdiri dari dua yaitu direct offset dan indirect offset. Direct offset terdiri dari 3 bagian yaitu co-production. Co-production adalah pengaturan izin dan produksi bersama dengan pelanggan di luar negeri. Yang kedua yaitu subcontractor production, pengaturan untuk produksi di negara pengimpor, bagian atau komponen dari produk yang akan diekspor. Yang ketiga yaitu investment and transfer of technology, perjanjian dengan penyediaan investasi dan transfer teknologi ke negara pengimpor. Dan untuk indirect offsets yaitu pengaturan di mana barang dan jasa tidak terkait dengan ekspor diperoleh dari atau diproduksi di negara pengimpor. Dan yang kelima yaitu ada alih dagang. Switch atau switch barter terjadi apabila salah satu negara tidak mungkin memanfaatkan secara langsung barang yang diterimanya dari kegiatan pertukaran yang dilakukan. Kemudian negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. Kemudian ada alasan menggunakan counter purchase. Yang pertama yaitu counter purchase memungkinkan anggota OPEC dapat menurunkan harga dari yang sudah disepakati. Dan yang kedua yaitu counter purchase mengurangi resiko yang dihadapi suatu negara dengan kontrak baru fasilitas yang disepakati. Halo semua, perkenalkan saya Sinta Dina Nabila, NRP 130118102 yang akan menjelaskan hal yang keempat adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam counter purchase. Jadi hal yang pertama adalah nilai jual kembali produk pertanian di future market. Yang kedua adalah tingkat keuntungan yang adil untuk kedua belah pihak. Yang ketiga adalah nilai broker yang harus dapat diminimumkan. Yang keempat adalah alternatif bila cadangan devisanya kurang. Selanjutnya adalah apa sih keuntungan dari counter purchase ini? Nah, yang pertama adalah dapat memperluas lapangan kerja. Yang kedua adalah resiko ditanggung bersama dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah akan terjadi keuntungan besar bila menang tender. Ternyata dari keuntungan tersebut ada kekurangannya. Apa sih kekurangan dari counter purchase ini? Yang pertama adalah persaingannya itu sangat ketat untuk mendapatkan tender dan dapat menimbulkan praktek money politik. Yang kedua adalah pembayaran dilakukan setelah 100% pekerjaan selesai. Yang ketiga adalah perusahaan yang berperan sebagai counter trade
kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kerjasama Indonesia dan Rusia. Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, dan industri. Kesepakatan ini dicapai kedua negara pada pertemuan keempat Indonesian-Russian Working Group on Trade, Investment and Industry atau WGTII. Pertemuan keempat WGTII RI Rusia membahas berbagai kendala, peluang, dan terobosan untuk mengurangi hambatan ekspor atau impor perdagangan, penjajakan kerjasama pengembangan industri strategis dan penanganan COVID-19, termasuk kerjasama vaksin, serta mendorong peningkatan partisipasi sektor bisnis dan swasta dalam proyek investasi kedua negara. Indonesia dan Rusia juga sepakat untuk memberikan dukungan atas penyelesaian Joint Feasibility Study Group atau JFSG antara Indonesia dan negara-negara Eurasian Economic Union atau EAEU sebagai upaya pembentukan Free Trade Agreement Indonesia dengan negara anggota EAEU. Kemudian ada transaksi imbal dagang Indonesia dan Rusia. Proses negosiasi imbal dagang alias barter dengan Rusia. Rencana transaksi yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan imbal dagang untuk membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang ditukar dengan sejumlah komoditas di dalam negeri. Untuk saat ini, kesepakatan imbal dagang antara hasil perkebunan dengan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan pihak Rusia tidak berjalan dengan baik, karena masih menemui ketidakcocokan dengan jumlah komoditas dagang. Rusia meminta jumlah komoditas di bawah penawaran yang diberikan Indonesia, di mana Rusia meminta 10 komoditas sedangkan Indonesia mau 20 komoditas. Beberapa komoditas pun masih menjadi pertimbangan, pasalnya beberapa komoditas yang ditawarkan telah diproduksi di Rusia, seperti baju tentara. Kemudian, dalam kesepakatan pembelian 11 Sukhoi Su-35, Indonesia dan Rusia menggunakan sistem imbal dagang. Rusia diwajibkan membeli komoditas dari Indonesia sebesar 50% dari harga Sukhoi Su-35 tersebut atau senilai 1,14 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan 15,57 triliun dengan asumsi kurs 13.652.000. Dibiayai dengan komoditas. Produk yang ingin dibeli oleh Rusia dari Indonesia adalah karet, teh, kopi, dan kelapa sawit. Dengan pembelian pesawat Sukhoi Su-35 ini, Indonesia akan memiliki salah satu alat utama sistem persenjataan terbaik di dunia. Adapun syarat kedua adalah memberikan hak kepada Indonesia membangun pabrik suku cadang Sukhoi di tanah air. Harapannya tentu ada transfer teknologi dalam konteks ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NRP 1301118054. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, dalam kesepakatan pembelian 11 Sukhoi Su-35, Indonesia dan Rusia menggunakan sistem imbal dagang. Rusia diwajibkan membeli komoditas dari Indonesia sebesar 50% dari harga Sukhoi Su-35 tersebut, atau seharga 1,14 miliar US dollar, atau seharga dengan 15,57 triliun rupiah, dengan asumsi kurs 13.658 rupiah yang dibiayai dengan komoditas. Nah, produk yang ingin dibeli oleh Rusia dan dari Indonesia adalah karet, teh, kopi, dan kelapa sawit. Nah, dengan pembelian pesawat Sukhoi Su-35 ini, Indonesia akan memiliki salah satu alat utama sistem persenjataan terbaik yang ada di dunia. Nah, adapun syarat kedua adalah memberikan hak kepada Indonesia untuk membangun pabrik suku cadang Sukhoi di tanah air. Harapannya adalah untuk terjadi transfer teknologi dalam konteks tersebut. Nah, kesimpulannya adalah bahwa transaksi perdagangan internasional banyak caranya. Salah satunya adalah imbal beli. Nah, sistem perdagangan imbal beli ini terjadi antara Indonesia dan Rusia. Kegiatan imbal beli merupakan salah satu aktivitas yang erat hubungannya dengan kegiatan ekspor dan impor untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, dan industri. Nah, kesepakatannya ini dicapai di pertemuan keempat Indonesian-Russian Working Group on Trade, Investment and Industry atau WGTII.
Nah, WGTII keempat yang menjadi forum penting untuk memperkuat kerjasama, kolaborasi, konsultasi, dan dialog di bidang ekonomi antar kedua negara. Nah, kesepakatan imbal dagang antara hasil perkebunan dengan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan pihak Rusia tidak berjalan dengan mulus karena masih menemui ketidakcocokan dengan komoditas dagang. Nah, produk yang ingin dibeli oleh Rusia dari Indonesia itu adalah karet, teh, kopi, dan kelapa sawit. Dengan pembelian Sukhoi Su-35 ini, Indonesia memiliki salah satu sistem persenjataan terbaik di dunia. Adapun syarat keduanya adalah memberikan hak kepada Indonesia untuk membangun pabrik suku cadang Sukhoi di tanah air dengan harapan ada transfer teknologi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, tolong dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.